Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa dengan channel Fairuz Zaman dengan pemuda yang tersesat dengan nama Fairuz Zaman NIM 20123093. Di sini saya tentu akan membahas sinopsis buku metodologi studi Islam. Buku metodologi studi Islam ini karya Profesor Dr. Supiana MAG merupakan sebuah karya penting yang membahas secara mendalam tentang bagaimana yang tepat untuk mempelajari Islam. Nah, buku ini menyajikan paduan konferensi bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu-ilmu keislaman. Baik itu para akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman agamanya. Nah, isi utama buku ini adalah yang pertama, pentingnya metodologi studi Islam. Nah, buku ini menjelaskan awal mengapa metodologi studi Islam sangat penting dalam memahami ajaran Islam. Dengan metode yang tepat, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari Al-Quran dan hadis, serta berbagai teks keagamaan yang lain. Nah, itu. Terus yang kedua, pendekatan dalam mempelajari Islam. Nah, buku ini menyajikan berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari Islam, mulai dari pendekatan historis, terus kultural, terus pendekatan filsafat. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga pembaca dapat memilih pendekatan mana yang sesuai dengan minat dan tujuan dari studinya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu ada langkah-langkah. Nah, di dalam buku ini juga memberikan langkah-langkah praktis yang dapat dimiliki dan diikuti dalam mempelajari studi Islam. Mulai dari pemilihan sumber yang kredibel, teknik membaca teks agama, hingga menganalisis dan menginterpretasikan teks tersebut. Nah, buku ini juga terdapat disiplin ilmu, yang dimana disiplin ilmu ini tentang keislaman ya. Nah, seperti akidah, fikih, akhlak, tasawuf, dan filsafat Islam. Nah, pembahasan ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang kekayaan ilmu yang terdapat dalam agama Islam itu. Nah, yang seterusnya kita akan membahas tentang tujuan dari buku ini. Kenapa kok tujuan adanya buku ini? Nah, tujuannya yang saya pahami utama dari buku ini, yang pertama adalah memahami secara komprehensif. Kenapa secara konferensi? Buku ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Islam, tidak hanya dari aspek doktrin, tetapi juga dari aspek sejarah, budaya, dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam buku itu. Nah, terus yang kedua itu tujuannya adalah memberikan pembelajaran Islam secara ilmiah. Nah, buku ini mengajarkan metode-metode ilmiah yang dapat digunakan dalam mempelajari berarti memahami metodologi yang tepat. Terus Islam sehingga hasil kajian yang diperoleh itu lebih objektif dan lebih bertanggung jawab. Nah, yang keempat itu menghindari kesalahan dalam memahami Islam. Dengan apa? Dengan metode yang tepat yang membaca dapat menghindari kesalahan-kesalahan. Di dalam buku ini terdapat banyak metode-metode yang bisa kita pelajari sehingga tidak banyak kesalahan ketika kita melakukan ajaran-ajaran disebabkan karena pemahaman yang dangkal ataupun interpretasi yang keliru. Nah, yang yaitu adalah yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dari buku. Nah, buku ini tuh sangat
enak sekali ketika dibaca. Yang pertama ada bahasa yang mudah dipahami. Nah, dalam buku ini itu ditulis dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang cocoklah ketika kita memahami, tidak tidak banyak terdapat yang kayak bahasa yang ilmiah-ilmiah itu, tapi enak kok dipahami. Nah, biasanya materi lengkap dan komprehensif. Nah, buku ini tuh menyajikan materi yang sangat lengkap dan komprehensif sehingga dapat menjadikan sebagai rujukan utama dalam mempelajari Islam. Seperti kita mempelajari yaitu ya ada di situ ada teori gender, bagaimana kita menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Di situ juga ada sih ketika kita eh, ingin mempelajari yang lebih komprehensif lah. Oke, mungkin itu ya. Untuk kesimpulannya buku ini itu adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapapun saja yang ingin mendalami ilmu-ilmu keislaman. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang Islam, tetapi juga mengajarkan cara yang tepat untuk mempelajarinya sehingga kita kaum-kaum awam ketika membaca buku ini itu sangatlah disarankan. Monggo. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang tertata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.